Yo 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 yo, teman-teman semua, saya adalah Soyu Katana. Bagi teman-teman semua penonton YouTube atau Instagram, pas jam 7 malam ini kita akan bergabung dengan Bro Leon Mosu. Dia seorang event dan wedding organizer dari kota Tegal. Dia termasuk adalah the famous istilahnya ya. Cuman dia sering mengatakan, wah saya belum famous. Oh no, kalau bagi saya dia adalah the famous. Dan makanya saya akan belajar dengan beliau di masa pandemi ini, apakah beliau merasa kesusahan untuk melakukan event dan wedding organizer. Nah, kita akan bahas tentang diri beliau dan semuanya, dan pastinya bagaimana cara untuk mendapatkan uang ya dengan kegiatan dia sebagai event dan wedding organizer. Jadi kita akan tunggu Bro Leon masuk. Di sini ada Magic Evan. Halo. Ya, jadi teman-teman stay tune, kita akan tunggu beliau. Dia adalah seorang yang luar biasa, yaitu Bro Leon Mosu. Dia seorang Bienland juga, seperti saya, dan dia juga adalah seorang entertainer juga, event organizer juga, dan wedding organizer. Banyak pokoknya, dia banyak pengalamannya karena dia memang senior saya sepertinya. Dan kalian jangan pernah tidak mendengar ini. Karena apa? Karena saran beliau sangat luar biasa. Dan jangan takut bagi teman-teman YouTube atau Instagram live ini, Anda bisa ngulang lagi dengan video-video yang kita sedang bahas di Soyu Katana Channel di YouTube ya. Jadi Anda bisa melihatnya di part 1, part 2, atau mungkin ada part 3. Jadi bagi yang belum nonton Hengki, jadi Hengki adalah seorang visual magician. Dia bergabung di tim Deddy Corbuzier dan Anda bisa nonton itu di Soyu Katana Channel. Oke, Soyu Katana Channel di YouTube. Ya. Bagi teman-teman, stay tune. Kita tunggu Bro Leon Mosu untuk bisa hadir. Kita tunggu di mana dia. Oke, Bro Leon Mosu, apa kabar? Saya akan wave. Boleh request Bro Leon di situ? Nah, kita punya mungkin sekitar 40 menit atau 50 menit untuk ngobrol bareng dengan Bro Leon Mosu. Oke. Orang entertainer yang luar biasa, Bro Leon Mosu. Dia event organizer, wedding organizer dari Kota Tegal yang saya hormati. Terima kasih Bro Leon Mosu. Halo, halo. Halo. Iya, terima kasih. Wah, ini Bro Leon Mosu, apa kabarnya? Kabar baik, kabar baik. Gimana, Wih, gimana? kabar baik. Gimana Hmm, gimana? Kita akan bahas dulu nih tentang gimana caranya seorang event wedding organizer sehebat Bro Leon Mosu ini bisa menghadapi Karena, pandemi ini. Wih, keren keren. eh, Nah, ya, gimana, gimana? tapi nantinya, Ya, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu nih, sebelum kita ke arah intinya, Bro hmm, Leon, kita akan bahas bagaimana kehidupan Bro Leon sebelum jadi seorang event dan wedding organizer. Apa tiba-tiba langsung oh, twing gitu apa gimana, itu kan belum kan? benar, Oke. benar, benar. Bro- Ah, langsung aja nih cerita. Oh, belum belum. Saya akan kasih satu mungkin clue-nya ya. Jadi Bro Leon Mosu waktu kecil tuh sebenarnya seperti apa sih Bro Leon? Maksudnya istilahnya seorang anak yang hobinya apa waktu itu? Eh, Hobi apa sih ya? Kalau kalau dari kecil sih banyak ya. Kalau namanya anak-anak dulu Hmm. ya hobi ya. SD pun ya masih suka main aja, belum ada hobi tertentu. Cuma Aha. kalau SMP, SMA tuh udah mulai suka olahraga, terutama suka basket waktu itu. Wow, Mm-mm. luar biasa, luar biasa. Mm, Basket ya? Juga Basket. basket, bener. Oh, oke. Hmm. Tapi sebelumnya kita ngomong mulai dari SD dulu ya, jangan sampai ke SMA dulu. Jadi waktu SD itu ada prestasi Mm-mm. apa kira-kira yang diingat Eh, oleh Bro Leon? nggak ada sih ya, anak saya sih seperti anak SD pada umumnya lah. Iya, Oh, oke. biasa-biasa. Nilai prestasinya, angkanya Ya, lumayan lah. lumayan bagus. Lumayan, lumayan. Ya masih Lumayan kalau untuk merah. SD, tiga besar selalu dapat lah kalau SD. Wih, luar Hmm. biasa. Thank you, thank Mantap, you, thank mantap, you. mantap. Hmm. Itu emang udah bakat dari awal ya, dari SD ya. Nah, hmm. Hmm. Dan setelah jadi istilahnya SD itu istilahnya cuma jadi seorang anak yang pergi ke sekolah dan belajar aja ya. Jadi Iya, nggak ya. belajar cara ngomong,
belajar cara untuk Oh, organisasi? Pernah jadi ketua enggak. kelas atau? Ketua kelas pernah. Oh, mantap mantap. Di SD ya, SD ya. Kita ngomong SD. SD. Oh, Oke. di ketua kelas pernah. Sampai Ketua kapan? kelas Dari pernah. kelas berapa sampai kelas berapa? Aduh, itu udah lama banget ya. Beberapa kali pernah lah. Beberapa kali pernah. Berapa kali pernah? Oke, nggak Nah, apa-apa. Kalau mungkin nggak ingat, kita akan maju lagi ya ke SMP ya. oke. Jadi kalau SMP. SD cuman itu aja ya. Jadi yang diingat Hmm, cuman pernah jadi ketua kelas pernah jadi dan ketua nilainya kelas. selalu selalu 3 besar ya. Berarti ranking ya berarti ya. Wes, Ya, mantep. kebetulan. Itu belajar atau gimana tuh? Eh, jujur aja Rajin. Hah, kenapa? malas belajar malah. Malas belajar tapi jago ya. Itu ada. Wes, mantap mantap mantap. Kadang Jadi ada ya, anak seperti itu juga sih. Misalnya hmm, kalau ada anak yang memang nggak suka belajar, tapi nilainya hmm, bagus. Ada. Itu saya nggak pungkiri, ada gitu. Jadi mungkin hmm, termasuk Bro Leon juga, seorang anak amin. yang. Tapi ini mungkin sebagai anak-anak yang nonton ya, yang di YouTube Hmm, maupun di IG Live ini, hmm, tuh hmm, harus belajar, tetap harus belajar. iya, Karena nggak semuanya orang punya kecerdasan seperti Bro Leon ya. Ada ya, ada yang perlu belajar dan mendapat hmm, nilai bagus. Tapi khususnya ini Bro Leon, ini spesial banget. Bro Leon bisa mendapatkan nilai yang bagus tanpa belajar. Berarti nah, intinya ada pulang. kisi-kisinya, Bro Leon. Kisi-kisinya. Ah, yang penting sih pada waktu guru ngajarin ya kita fokus ya kita dengerin. Sebenarnya cuma itu. Kalau nggak ngerti nanya ya udah. Intinya sih lebih ke memahami ya daripada menghafal. Seperti itu. Memahami dan menghafal. Oh, Dan jadi ini buat menghafal, adik-adik tuh dengerin. Kenapa? pada menghafal lebih baik memahami. Kalau menghafal Dari tuh lebih cepat lupa. Oh, oke. Jadi saya ulang lagi ya, biar adik-adik di rumah yang bisa denger ini ya. Jadi lebih baik Memahami. memahami ya Hmm, daripada menghafal. Karena hmm, menghafal itu cepat lupa. Jadi pada betul. saat gurunya sedang Menerangkan. mengajar, ya menerangkan bahwa kita harus fokus. Nah, itu Betul. adalah trik dari bukan trik ya, istilahnya tips dari Bro Nah, Leon ya. hmm, Iya, buat anak-anak di rumah harus lakukan hmm, itu. Oke. betul, Nah, betul. ada lagi Bro Leon. Enggak sih paling itu kalau ya kalau mungkin kalau soal-soal hitung-hitungan lebih banyak coret-coret lah, lebih banyak latihan soal-soal kalau matematika lah ya. Oh Mm-mm. ya, benar-benar. Paling cuma itu intinya sih matematika juga nggak susah. Yang penting ngerti. Cuma intinya kan cuma dibolak-balik bolak-balik gitu aja sih. Benar-benar benar. Hmm. Bro Leon, emang asalnya memang dari Tegal ya? Asal Eh, masal nah atau ini dari mana? gimana nih? Asal itu dilihat Aslinya dari aslinya. lahirnya atau Nah, lebih banyak hidup di lebih orang tuanya lah gitu. Orang tuanya dari mana ke mana gitu. Lebih Hmm. dari orang tuanya dulu Ah, deh, biar dengar. Pak, kalau papa saya tuh dari Pemalang. Papa dari Pemalang. Iya, kalau mama dari Semarang. Oh, mama dari Semarang. Jadi nggak jauh-jauh dari kata-kata Tegal. Tegal. Lanjut. Iya, Terus enggak. habis itu? Jadi kalau ngomong asli, kalau ngomong lahir ya, lahirnya Ya. saya di Semarang. Oh, lahir di Mas, Semarang. aktenya buatnya di Pemalang. Nah, banyak hidupnya Jadi di Tegal. Bingung kan? hidupnya di Tegal. Waduh. Tapi kalau Pemalang, kalau Pemalang Jawa Tengah bukan sih, Bro Leon? Masih Jawa Tengah, masih Jawa Tengah. Oh, jadi memang lingkupannya kalau sekitarnya itulah Jawa Tengah juga ya. Termasuk Iya. saya juga loh. Saya juga Hmm. orang Wangon Oh. Purwokerto. Dekat, Oke, dekat. Bro Leon. Jadi Hmm. intinya bahwa Bro Leon itu ayahnya dari Pemalang, terus Hmm. mamanya dari Semarang. Hmm. Buatnya Bro Leon itu di Pemalang. Lucu juga ya. Tapi Itu buat tinggalnya apa di Tegal. di Tegal? Dari Rumah yang di TK Semarang masih ada? Kenapa? saya dari TK udah pindah di Tegal. Oh, dari kecil ya, dari kecil Iya, ya. dari kecil kan. Itu kan, saya lebih banyak Iya ke ya. Tegal hidupnya. Kebanyakan Tegal dibandingkan di Semarang. Berarti Iya, rumah yang Semarang di Semarang udah nggak ada ya? rumah kakek nenek udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Dan Adanya sekarang di saudara banyak, Tegal. saudara-saudara sih Oh, masih banyak. oh, saudaranya masih banyak di Semarang. Masih kakak Oh, beradik oke. dari mama. Oh, keluarga dari mama, bukan dari papa. Karena papa kan dari Pemalang kan? Iya, Iya, betul. Papa betul dari betul. Oke. Pemalang.
Hmm. Kita akan bahas masalah Tegal nih sekarang, Tegalnya. Nah, Tegalnya Oke. itu di kota atau masih daerah-daerah pinggiran kota atau gimana? Kebetulan saya di Tinggalnya kota. sekarang. Ya, kebetulan Oh, kota, Tegalnya kota Tegal kota, Tegalnya langsung ya. Tegal Oh, kotanya. oke. Hmm. Dan berapa saudara? Saya 3 bersaudara. Bro Leon pasti nomor satu ya. Kelihatan ya? Aduh, saya nggak perlu sebut kenapa gitu ya. Udah kelihatan, Oke. kelihatan. Kelihatan wibawanya. Kalau nomor Kelihatan. satu biasanya kelihatan wibawanya. Ini Bro Leon karismanya tinggi banget. Karismanya Ya, luar biasa. Makanya banyak orang suka Bro Leon tuh karena karismanya yang terima cuma ngomong kasih. aja udah langsung deal gitu ya. Oke, oke. Jadi adiknya Bro Leon itu cowok apa cewek kalau boleh tahu ya? Eh, Kebetulan saya 3 saudara itu cowok semua. Oh, tiga bersaudara. Bisa Bro Leon ini dua cowok, ya Dua kan? cowok, Adik-adiknya ya. Ya, adiknya oke. cowok Wah, semua. jantan semua Hmm. ya. Luar Iya. biasa, luar biasa. Tapi Hmm. semua event organizer atau mereka bekerja atau gimana? Enggak. Jadi masing-masing punya kerjaan sendiri-sendiri. Oh, punya talenta masing-masing ya. Kalau Bro Leon Iya. di event, kalau adik-adiknya Eh, kalau boleh tahu kantoran semua. eh, Kebetulan nerusin usahanya papa. Oh, nah, usahanya apa kalau boleh tahu? Papa tuh buka tailor. Hah, Tailor, Taylor? iya, penjahit. Oh, Tyler, oke, oke, penjahit, oke, oke. Penjahit jas seperti saya. Hmm. Iya. Oh, Enak berarti kalau, Hah? ini ya, 3 papa yang bikinin kalau ada show. Oh yes, enak dong. Pantesan semuanya komplit ya, tinggal, Pak, Komplit. Papa masih hidup ya kalau sorry banget. Papa masih Masih hidup. masih ada. Papa mama masih ada. Wis, luar biasa. Kalau Hmm. boleh tahu umur Papa sekarang berapa? Papa berarti sekitar 60-an ya. 51, 60 berapa? 60 ya? Oh, 60 lebih ya. Oke, oke. Heeh. 60 lebih. Iya, masih muda sih Hmm. sebenarnya 60. Berarti Bro Hmm. Leon juga masih muda. Oke. Amin. Amin, amin. Masih 17 tahun ya. Bro Udah Leon. lewat dikit. Jadi, kenapa? 11 lewat dikit. Oke, ini ada kita wave dulu ya. Ya. Wave dulu untuk teman-teman yang masuk. Teman-teman boleh komen ya, Bro Leon ya. Boleh, Ya, boleh. nanti dijawab oleh Bro Leon langsung gitu. Mungkin Ya. Bro Leon juga Semoga mungkin bisa ada kalau jawab. ada pertanyaan boleh. Siap. Jadi di sini itu ada teman-teman badut juga katanya. Nanti dia akan tahu gimana sih gimana caranya seorang badut itu mendengar apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat buat mereka gitu. Ya, mudah-mudahan Ya, bisa bermanfaat. mudah-mudahan ya. Bro Leon, sekarang kita maju lagi, maju satu langkah ya. Jadi tadi udah ngomong SD. Apakah sulapnya waktu SD? Ini ketuanya kita nih, ketua badut kita dari Surabaya, namanya Bro Yogi. Siap. Ya, ini ketua ya, ini luar biasa. Ada Mr. Popo. Ini dia ngundang para badut semua nih, Bro Leon. Aduh, Iya. nggak enak nih, jadi tersanjung saya. Iya, jadi Biasa-biasa dia akan aja. mendengar tentang gimana caranya event dan wedding organizer. Ilmunya ini bisa buat badut-badutnya ini bisa mendapatkan uang, ya mungkin cara instan atau gimana. Mungkin kita akan bahas nanti. Ya, oke. Oke. Terima kasih kepada Bro Yogi yang udah info kepada badut-badut semua dan para badut-badut semua. Saya cuma ngucapin tetap stay di sini. Nanti kita akan bahas trik and trik gimana untuk kalian semua. Oke? Oke. Ya. Kita bahas lagi Bro Leon. Ya. Maju lagi selangkah SMP. SMP. Ya. SMP ngapain aja? SMP apa ya? Saya di situ kelas 3 lah. Saya mulai suka basket tuh sekitar SMP kelas 3-an ya. Kalau kelas 1, kelas 2 biasa-biasa aja sih, seperti pada sulap belum malah. Oh, belum. SMP berarti belum ya. Oke. SD sih pernah lihat sulap, suka, cuma nggak tahu harus kemana. Terus waktu itu sirkus, saya lihat ada sulapnya di situ, suka. Ya cuma sekedar lihat aja gitu loh. Oke. Balik ke SMP kelas 1, kelas 2, terus kelas 3 kebetulan kan di SMP itu ada lapangan basket, ada ekstrakurikuler.
Nah, Oke. di situ mulai tertarik dengan olahraga basket. Seperti itu. Mulai Oh, luar fokus biasa. kelas 3 lah, kelas 3 SMP. Itu Tapi udah saya sih nggak heran sih kenapa Bro Leon itu suka basket. gimana? Posturnya Bulat. tinggi banget. Kira-kira bulat. Bukan. Yang bulat malah saya. Posturnya tinggi. Posturnya tinggi. Waktu aku lihat di perkumpulan yang Selantrat itu yang di Jakarta, aku lihat ini siapa ya? Oh, ini Bro Leon nih. Tinggi benar gitu. Jadi kalau bagi ya mungkin kita nggak ngomongin masalah tinggi berat badan dan sebagainya ya. Maksud saya kelihatan banget kalau udah ini pasti penyuka basket lah istilahnya. Oke, kita maju lagi ya ke SMA. Nah, SMA-nya ngapain aja? SMA masih dengan basket. Oh, basket juga. Oke. Sulap. Sulap belas nggak ngapa-ngapain. Oh, ngapa-ngapain. Iya. Berarti masih belum ya? Jadi asli itu saya tuh waktu SD, SMP bahkan sampai SMA tuh nggak nyentuh sama sekali sulap gitu loh. Waduh, oke. Waktu itu emang fokusnya di basket ya dari kelas 1 bahkan sampai kelas 3. Ya beberapa kali ikut terakhir ikut seleksi PON 95 waktu itu. Seleksi PON. PON pas itu Jawa Tengah kan, saya mewakili waktu di Jawa Tengah. Tapi berhasil, masuk? Enggak waktu itu nggak masuk. Oke. Kalau yang untuk kejuaraan daerah sih sering mewakili kota Tegal tuh sering banget waktu itu. Oh, oke. Juara berapa kalau betul? Kalau untuk Karisidenan sih Tegal nomor 1. Kalau untuk Jawa Tengah sih belum masuk. Mantap. Sering juga tuh main ke Purwokerto, main ke Solo. Itu kampung saya tuh. Boleh tuh. Sering juga keliling. Ya paling itu sih. Jadi intinya SD, SMP, SMA itu fokusnya ke arah olahraga aja ya. Basket ya. Dan itu luar biasa prestasinya bisa sampai juara 1 untuk Tegal ya. Itu Kota Tegal itu pasti bangga banget gitu loh punya Bro Leon seperti ini. Nah, kita maju lagi ya Bro Leon, kita ke kuliah. Kuliahnya apa kalau Bro Leon, kalau boleh tahu? Apa? Nah itu kan larinya saya kemana-mana sebenarnya. Oke. SD, SMP, SMA ya seperti biasa. Kuliahnya kebetulan saya di Jakarta di Trisakti. Trisakti, berarti kayak Hengki ya kemarin kalau nonton ya. Iya. Di Trisakti. Yang saya ngambil teknik elektro waktu itu. Sama juga dong. Sama. Oke. Saya teknik elektro, angkatan 95, lulus 2000 lah, kurang lebih 9 semester waktu itu. Lulus tapi ya? Ya, akhirnya lulus juga. Puji Tuhan, luar biasa. Tapi digunain nggak teknik elektronya? Bikin alat sulap yang elektronik atau gimana gitu nggak? Jadi saya juga bingung tuh, perjalanannya kan aneh ya. Jadi kuliah elektro, kerjanya waktu itu ya namanya baru lulus ya, fresh graduate, masih suka-sukanya elektro. Sampai kerja di bidang elektro, ada hubungannya dengan elektro lah waktu itu. Sedangkan komputer juga. Nah, sebenarnya pada waktu kuliah tahun 97 ya, kalau nggak salah 97, saya jalan-jalan ke Mega Mall Pluit waktu itu. Oh ya, sekarang namanya Pluit Village. Nggak tahu. Sekarang namanya ganti. Ya, sekarang diganti namanya Pluit Village. Dulu Mega Mall. Nah, di situ ngeliat ada Magic Shop. Betul, namanya Joker. Betul. Masih ada emang ya? Udah nggak ada. Itu yang punya Mr. H. Peter Egg. Ya, cuman nggak tahu kemana gitu. Salam ya buat Peter Egg kalau nonton ini. Salam. Itu ketemu lihat Magic Shop di situ, lihat kan didemoin sama Mas Yanto apa ya kalau nggak salah tuh. Iya betul. Nah di situ saya mulai tertarik. Nah, lihat dia didemoin, saya beli satu-satu. Yang pertama saya inget tuh, pertama kali alat sulap yang saya beli Swenggali. Gitu. Swenggali dia kayaknya juga suka nampilin Swenggalinya. Emang tiap hari tuh kalau ada yang datang baru Swenggali itu nomor 1 dia. Seller. Iya benar-benar. Wah itu keren banget loh. Wah kok bisa begini? Wah penasaran aja beli.
berapa ratus ribu tuh waktu itu. Wah, Eh, nyebit. 200-an Nah kali itu, ya. nah itu bertahap. Dari itu terus Hmm. diajakin catering segala macem ya. Oh, Joker. Oh, Nah, dari oke. situ Oh, ikut suka join Joker. ikut join Joker dulu cuma nggak lama. Oh, ya ampun. Jadi Joker Joker Jakarta ya. Iya, Ya, tahun ikut berapa? terus-terusan. Enggak sih, paling setahun lah. Oh, berarti Tapi kenal nggak namanya Deddy Cole, ada. Catfi. Oh, kena kayak Om Kevin kenal Ah, banget waktu itu. benar banget ya. Oke, Nah, oke. sejak itu Terus, kan ada kerusuhan kan 98. iya ada kerusuhan Nah, benar. itu habis itu udah nggak terlalu banget lah di Joker. Oh, Tuh. oke, oke. Berarti Nah, ini apa istilahnya bukan ex Joker sih sebenarnya. Istilahnya orang Joker alumni. juga. Ya, alumni lah ya. Alumni ya. Ya, ya. Jadi kalau teman-teman Joker di sini salam juga ya dari saya juga ya. Oke, salam. Oke, jadi habis itu setelah udah di Jakarta, apakah udah langsung jadi event organizer atau wedding organizer atau belum? Belum sampai Oh, tuh. belum. Oh, belum nyampe. Oke. Masih jauh. Jadi sekitar tahun 2003 saya married tuh 2003. 2003 married. Itu belum jadi event wedding dan segala macam ya? Belum. Saya masih Masih tinggal kerja di nggak itu? Jakarta. Masih kerja. Oh. Nah, tinggal di Jakarta mana kalau boleh tahu? di Tomang. Oh, Toma. Oke, oke. Tinggal di Tomang, 2003 married, 2004 punya anak. Nah, Oh, udah punya anak di Jakarta. Oh, oke, oke. Nah, setelah anak lahir, nah itu kan istri sama anakku kan di Tegal. Jadi lebih sering bolak-balik Tegal, bolak-balik Tegal. Oh, ya. Bapak dititipin di Tegal sana ya? Istilahnya sekolah di sana lah ya? belum baru umur setahun lah waktu itu. Oh, baru umur setahun. Oke, oke. 2005 aku mutusin pulang ke Tegal. Tapi udah keluar dari kerjaan? Keluar dari kerjaan. Oke, mengundurkan diri ya. Nah, di Tegal, nah ketemu itu si siapa? Aldi Sungkar. Aldi Sungkar, my friend. Aldi Sungkar, oke. Dia punya magic shop. Dia buka magic shop di Tegal. Di Tegal. Ada Sungkar, ada Villa Russo, ada si Robert, ada Pak Valen. Nah, itu tuh. Oke. Nah, itu di situ ketemu lagi. Nah, ini saya ngobrol, kenalan, akhirnya belajar, sharing, nah sampai sekarang suka. Nah, tadi sih cuma sekedar suka-suka, cuma sekedar hobi ya. Hobi, oke. Nggak mikir saya mau perform di panggung, nggak mikir buat cari duit, tuh nggak pernah kepikiran waktu itu. Oh, sama sekali. Tapi di Tegal untuk cari uangnya sebelum jadi event organizer, pas baru nyampe ke Tegal, ngapain aja, Bro Leon? Kebetulan ada saudaraku buka dealer motor, aku dipercaya suruh jalanin dealer motor. Oh, oke. Apa kalau boleh tahu mereknya? Dulu Kimco. Oh, Kimco China punya ya? Taiwan. Kenapa? Waktu itu Taiwan punya. Taiwan punya. Oh, oke. Nah itu jalan-jalan sini, terus sekitar 2007 adikku married. Oh, adiknya married, oke. Adiknya married. Adiknya Bro Leon married, oke. Terus Robert itu temanku yang di sini kan dia nama Robert tuh. Robert kenal tahu Robert ya? Robert. Yang dulu pernah ikut Limbat. Oh ya. Oke, tahu. Itu udah ngepost, udah lah kamu main lah, perform lah buat ngisi acara adikmu lah, gini. Awalnya ragu, udah kamu pasti bisa lah, aku bantuin lah, posting. Nah setelah itu ya udahlah, saya coba, wah tuh mainnya masih berantakan banget tuh. Candle-nya nggak pakai gimmick, masih ori, bener-bener candle. Gitu. Akhirnya pas perform patah, ya kan. Terus ada lagi seal, kelihatannya, wah semrawut lah. Kalau bagiku semrawut. Nah, turun, kebetulan ada saudara, kok bisa sulap ya, hebat ya, bagus ya mainnya. Nah di situ, kok saya main banyak salah, bilang bagus gitu loh. Bagus, iya, itu heran tuh. Itu orang awam beda ya sisi pandangnya dengan pesulap ya. Benar. Oh iya ya,
kok lumayan ya, berarti ada yang ngomong bagus kan gitu kan. Berarti nggak Ya udah. nge-flash. Istilahnya nggak nge-flash gitu. Aslinya nge-flash. Aslinya nge-flash, tapi di mata penonton nggak ngerti apa-apa mungkin ya kali ya. Betul. Nah, itu sekitar bulan apa ya? Bulan Juli kalau nggak salah. Bulan Juli. Terus bulan Juli, Oktober, November. Kalau nggak salah sekitar bulan 10 deh. Bulan 10, bulan 11. Beda 3 bulan. Di situ ada kompetisi di Tegal. Oh, kompetisi di Tegal, oke. Jurinya salah satunya Limbat. Wis. Masih ngomong dia. Oh, masih bisa pas ngomong. Oke. Oke. Nah, di situ aku kenalan beberapa pesulap ya, ada si Roli, ada si siapa lagi, banyak lah dari luar kota juga banyak. Ada Mao, siapa lagi ya. Banyak itu yang mungkin ada. Salah satu jurinya itu Dwi Montero satu, terus My Guru. Iya, Limbat satu lagi Jaka Muara, masih ingat itu tuh. Udah. Ya itu belajar dari kemarin kesalahan diperbaiki. Gitu. Oke. Rutinnya sih masih sama. Nah, kebetulan Roli kan bawa candle gimmick tuh. Gimmick, yes. Ya, saya belum punya. Ya, saya gue pinjem lah. Nah, ini main pinjem punya teman. Oke. Nah, itu mulai di situ. Udah mulai pede lah. Nah, mulai sini banyak ikut coba kompetisi. Waktu itu Deddy Corbuzier launching buku Book of Magic di Bandung. Kemarin saya juga kemarin tuh sama Hengki. Oke, lanjut. Ya, di Bandung. Nah, itu saya datang ke sana. Ikut kompetisinya. Ya bareng Joe Sandi, si Marcelo dan kawan-kawan lah. Yang The Master ya. Iya, ya itulah. Jadi ya itu berjalan ke situ sampai sini. Itu ya, masih belum jadi event dan wedding organizer, belum. Masih jalan-jalan lah, istilahnya jadi pesulap. Pesulap baru lah ya istilahnya. Pesulap baru yang baru booming. Betul. Suka-suka The Master tuh hebat banget tuh. Nah, pada waktu sekitar 2009 kalau nggak salah. Nah, saya gabung dengan event organizer yang ada di Tegal. Oh, jadi ikut orang dulu ya sebenarnya, ikut orang dulu. Oke. Jadi saya gabung dulu. Mau disebutin nggak di sini? Nggak usah dah. Nggak usah. Oke. Lanjut. Saya ikut event organizer dulu. Saya belajar gitu kurang lebih sekitar 3-4 tahun lah. Oh, sama juga ya? Saya di situ dari mulai pertama gabung suruh cuma matiin lampu, nyalain lampu. Ya nggak apa-apa. Bagian lighting lah gitu, pencahayaan, terus jagain catering, anterin tamu ke meja, duduk, macam-macam. Dan di situ meningkat, mulai dari koordinator, mulai dari stage manager, akhirnya full semua saya yang handle, dari mulai nego, ya kan, ada briefing dan semuanya. Nah, dipaksain jadi saya semua waktu itu. Mantap. Oke, teman-teman, kita stop dulu sebentar. Jadi, kalau kita lihat dari cara bicaranya Bro Leon Mosu tentang event dan wedding organizer, dia tadinya cuman cetak lampu. Iya. Terus satu penjaga makanan. Iya. Itu sebenarnya ingat, setia dalam perkara yang kecil maka akan mendapatkan perkara yang besar. Jadi pastinya Anda harus ingat, cetak lampu, Anda bisa ngatur nanti suatu saat jadi leader ya, atau jadi istilahnya manajer, Anda bisa mengatur, kamu jaga di sini. Jadi udah punya pengalaman. Jadi jangan sampai kalau ada orang suruh, oh kamu cuman matiin lampu aja, udah bete, ya kan? Ada suka gitu, ya ada suka ngeluh, oh cuman matiin lampu, nyalain lampu, udah bete, jangan, itu ambil ilmunya. Betul, kelihatannya cuma trik lampu, kelihatannya cuma trik sepele ya, tapi itu penting loh, ya kan? Benar, itu penting sekali, maksudnya karena di suatu event wedding ya kan pasti ada lighting ya, kondisi gedungnya nyala semua, ya nggak bagus, nggak megah lighting. Nah itu saya pikir, cuma cetak, ternyata memang efek. Nah, efeknya kan, bener. Jadi ini diambil ilmunya teman-teman. Ini bener. Ini kenapa saya stop?
Karena ini ilmunya udah mulai nih. Jangan pernah mengeluh kalau Anda cuma jadi apa. Karena itu Anda serap ilmunya dulu. Karena suatu saat berguna buat Anda. Gitu. Ini ilmu pertama. Terus kedua, catering. Ya kan? Jaga makanan ya. Iya. Nah, ini juga penting ini. Iya, penting. Ini juga ilmu juga tuh. Jaga makanan, nggak bisa saya makan. Ya memang nggak bisa makan, cuman Anda bisa mengatur, gitu. Anda bisa tahu, iya kan, apa yang harus Anda lakukan. Nanti suatu saat Anda jadi, istilahnya jadi leadernya atau jadi manajernya, Anda udah ngerti ngaturnya seperti apa ke contohnya partner yang Anda bawa, gitu. Oke. Terus satu lagi apa, Bro Leon? Nganter tamu. Nganter tamu itu juga ilmu tuh. Ilmu tuh. Jadi intinya semua apa yang dilakukan yang dikatakan oleh Bro Leon saat ini, jangan pernah mengeluh, terima dan lakukan. Nah, oke. Nah, sekarang kita mulai lanjut lagi, Bro Leon. Jadi ya, jadi semua mulai dari yang kecil ya. Jadi ya, betul. Jadi jangan ngeluh. Saya juga pikir cuma seperti saya sudah cobain semua tuh. Benar pertama dari mati lampu, catering, nganter tamu tuh nggak semudah semua. Oh, silakan duduk Om, Tante, Bapak, Ibu. Nah, benar. Kita harus ngadepin berbagai macam karakter orang loh. Gimana kita bisa menyambut, kita bisa tahu karakter orang, dia maunya seperti apa. Kita nggak bisa maksa, kita arahkan. Tapi kalau mereka nggak mau, ya kita harus ikutin, gitu loh. Jangan kita arahkan, terus mereka nggak mau, kita aja ngotot. Nah, itu ngotot, benar. Tapi pernah saya alamin tuh. Misalnya contoh kalau ada tamu yang nggak mau kita atur, apa yang Bro Leon lakukan? Biasanya sih gini, yang pertama saya arahkan ke tempat duduk misalkan ya, Om, Tante silakan ke depan, di tempat duduk yang di depan. Oh, saya nggak mau di depan. Tuh, misalkan alasannya suaranya kenceng mungkin. Oke, mungkin dekat AC. Saya arahkan lagi sebelah sana Tante yang nggak ada AC, nggak terlalu dekat AC. Karena rata-rata wedding kita harus penuhkan dulu meja yang di depan. Jadi nggak jangan sampai. Tapi mau nggak itu? Nah, misalnya itu tadi diarahkan ke AC, kan dia bilang panas gitu atau gimana? Nah, setelah dia nggak mau kena AC, saya arahkannya nggak terlalu kena AC. Nggak mau tetap di sini AC saya mau. Kalau sudah 2 kali kita keluarkan, dia ngotot silakan. Jadi jangan dipaksa. Terserah dia maunya. Silakan kita antar. Jadi pertama, jadi pada saat dia nolak pertama, itu tetap kita arahkan yang terbaik ya, istilahnya tempat yang dia memang mau, itu kan tadinya. Ternyata nggak mau juga. Ya sudah. Apa yang dilakukan tadi yang ketiga? Kita ikutin apa yang dia mau. Oh, gimana cara ininya? Bro. Ya sudah. Paling kalau saya gini, pertama dia nggak mau di depan. Jawaban saya adalah, maaf Tante, pihak keluarga atau pihak pengantin sudah menyiapkan tempat duduk khusus buat Om sama Tante di depan. Gitu. Oh, nah itu kunci tuh, teman-teman dengerin, itu kunci loh. Ini ilmu mahal banget loh. Berdasarkan dari pengalaman. Iya, jujur ini ilmunya sangat mahal banget. Jadi intinya pertama jangan pernah memaksa orang. Kalau kita punya istilahnya, Anda sebagai event dan organisasi jangan pernah memaksa orang, tapi Anda katakan yang terbaik, yang spesial. Itu sudah disediakan oleh mempelai, kedua mempelai. Spesial. Kalau udah bilang spesial, berarti adalah menghargai dia. Iya, istilahnya gitu ya. Ilmu nih, ilmu banget. Terima kasih, boleh. Lanjut. Oke, nah ya paling itu saya briefing sama teman-teman tim ya seperti itu. Yang lainnya kita sesuaikan dengan masing-masing dari job desk mereka. Seperti itu sih. Kendala-kendala, contoh kayak tadi nih, misalnya ditolak orang, ya, misalnya orang itu nggak mau ngikutin apa yang kita mau, ada nggak kendala lain yang bisa di-sharekan gitu ke kita? Banyak sih ya, tapi mungkin itu rata-rata hampir sama. Cuma bedanya kalau briefing dengan keluarga atau mempelai, kan rata-rata masih punya adat ya, terutama kalau orang Indonesia. Nah, saya pengalaman seperti ini. Dari pihak keluarga pada waktu briefing, dia maunya begini. Oke, kita turutin, kita sesuai dengan apa yang mereka mau kan. Nah, begitu hari H, kan otomatis keluarga banyak tuh yang datang dari luar kota. Iya, benar-benar. Saudara-saudaranya pada datang. Nah, saudaranya itu ada yang ngerasa lebih tua,
ikut ngatur, saya Oh, dimarahin. iya iya iya. Oh, Oh nggak, ini kok adatnya nggak boleh gitu. eh, Aduh, oh, ternyata eh, ini sudah dibicarakan sama kedua mempelai sama orang tua. eh, Mereka maunya eh, seperti ini. Oh ya bisa, kamu eh, sebagai oh harus tahu lebih tahu ngatur. Aduh, ya udah. eh, Ya mau nggak mau nggak. Om iya ya aja gitu. eh, Gitu. oke. Makanya untuk teman-teman yang WO, terutama di WO ya, dari awal Ya, komunikasi yang bagus. Jadi ini adanya eh, seperti ini ya. Jadi fix ya, jangan maksudnya eh. jangan nanti ada kendala lagi gitu. Ada sampai Istilahnya ada kendala. jangan ada perubahan lagi gitu Iya, ya, istilahnya. betul. Oh, itu nanti dari pihak keluarga mempelai, apakah dia akan ngomong sama saudara-saudari di luar kota? Iya, Oh, mereka biasanya ngikut. Nah, oh ngikut. Oke, 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 oke. Jadi intinya lebih baik suruh mereka tuh ngasih tahu dulu. Takutnya iya, akan kendala seperti ini. Karena udah pengalaman dari Bro Leon sebelumnya ya. iya. Jadi Oke, oke. kadang-kadang ketemu Hmm, besannya kan luar kota tuh. ah, Nah, betul. mereka punya adat sendiri. Nah, Hmm, aku bilang sebelum ini difixin jadi rundown, coba hmm, komunikasi lah dua pihak keluarga, hmm, maunya seperti apa, masing-masing sepakat seperti ini, oke kita ah, jalankan. Karena kan IO sebenarnya kan hanya mengarahkan, mengatur jalannya betul, acara, betul, gitu. Kita betul. tidak apa ya harus begini, harus begitu tidak. Gitu loh. Hmm, Kita cuma ngasih suggest ya atau saran. Biasanya hmm. orang-orang di sini seperti ini. Tapi kalau Oke. misalnya punya adat sendiri ya monggo Hmm. gitu loh. Tinggal kita ikutin aja Oh, ya. Ya, betul. karena kita tinggal Jadi, ngikutin aja. mm-mm. Ada kendala lain selain itu? Oh, yang lain nggak terlalu lah, teknis lah paling seperti Teknik itu ya, lah. teknis ya. Jadi intinya kebanyakan penolakan dan apa karena nggak taunya info dari Iya, dari keluarga lah ya, keluarga. itu intinya gitu. Jadi Mm-mm. pastiin dulu teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya sebagai badut atau sebagai entertainer atau Mm-mm. sebagai apapun, pada saat ada GR, pada saat Anda ditelepon, Anda harus pastiin dulu ini acaranya di mana, lokasinya di Mm-mm. mana, terus nanti pas saya munculnya pas kapan. Kadang-kadang udah suka cuman gini doang, Bro Leon. Udah Mm-mm. terima, kamu bisa datang nggak show di sini, terus jam Mm-mm. sekian gitu. Oh iya iya iya, udah saking saking happy-nya, udah pas hari hanya dia kebingungan. Saya jam berapa ya? Saya ini mesti Nah, itu nunggu ya tuh. atau gimana? Mm-mm. Itu kan suka gitu tuh. Mm-mm. Harus jelas Betul, dulu betul. ya. Hmm. Mm-mm. Gimana Bro Harus Leon? kalau Kayak pernah ngalamin nggak itu? terutama juga kalau ada kalau Hmm. aku ngomong sebagai event organizer atau wedding Nah, organizer ya nah, harus koordinasi dengan vendor itu penting ya. nah. Jadi harus vendor harus jam segini sampai venue nanti venue seperti ini kamu harus seperti Hmm. benar-benar harus detail. Jangan oh gampang lah saya biasa oh gampang jangan Pak. Nah, Ya sukanya gitu tuh. Sukanya gitu. betul. Nah, Oh ya, kita tuh selalu bukannya itu ya kita tetap harus kita menjabarkan. profesional. Nah. Kita nggak Iya, iya. mau mengecewakan customer kita itu Benar, oke benar. kita. Tapi rata-rata so far vendor-vendorku oke semua sih mereka profesional. Ikut semua ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang penting satu adalah tahu secara detail. Jadi tanyakan dulu. Oh ya nanti saya show-nya pas kapan ya? Terus berapa menit yang Ya, saya mesti show? Terus apa yang misalnya kalau pesulap suka. kira-kira permainannya apa ya kan? Yang mau diinginkan atau mungkin kalau terserah ya kalau misalnya terserah apakah mau ke arah mentalis atau ilusionis atau street magic dan sebagainya, table-table. Jadi Saya semuanya harus diarahkan. detail. Iya, Betul. harus detail. Gitu benar-benar. Mm, Dan kerjasama dengan IO juga para IO dan WO juga harus mm. kerjasama pada saat GR ya. Istilahnya Iya, pada saat briefing ya, kalau nggak salah briefing iya. sebelum beberapa hari sebelum acara ya Iya, kalau nggak salah ya. final meeting kita ada final meeting. Iya, final meeting. Nah, Mm. diundang tuh kebanyakan semua. Iya, Diundang semua para vendor. vendor-vendornya Mm-mm. satu persatu di wawancara atau Duduk gimana satu tuh? duduk satu Satu meja. meja, Uh, kita bagi down. Biasanya uh, sih saya -7 ngobrol kamu butuhnya apa, kebutuhannya apa-apa kita siapin uh, semua. Mm-mm. Oke. Semua disiapin oleh wedding Iya, organizer, iya. bukan para vendor. Enggak, jadi Vendor mereka cuman misalnya, misalkan butuh apa, saya butuh meja, saya butuh space di sini, saya butuh ini, semua kita siapkan, gitu. oke, luar Kalau biasa. perlu Jadi sendiri lah. ya mereka lah ya, mereka sendiri ya. Cuman ini kalau butuh meja atau butuh kursi itu dari pihak wedding dan event organizer gitu loh. Iya. Nah sekarang
kita ada yang perlu ditambahin sebelum kita ngomongin masalah pandemi COVID ini, Bro Leon? Sorry, aku mau nanya. Saya cut dulu sebentar. Saya lupa nanya tentang Bienland. Kapan mulai show Bienland? Dan wah itu lama banget itu. Saya suka Bienland ya. Jadi sedikit cerita ya. Ini siapa dulu nih? Badut Derno Surabaya nih. Halo, thank you udah join ya. Saya suka Bienland pada waktu saya masih wedding organizer. Nah, Bro Leon, ada pesulap wanita nih yang baru datang. Siapa Velin. nih? Oh, Velin. Oke, halo. Halo Velin. Jadi saya suka Bienland tuh ya waktu lihat YouTube segala macam ya. Pengen banget ngumpulin duit. Nah, tahun berapa ya? Waduh, saya lupa tuh. 2000. Berarti udah 5 tahun lebih loh. 6 tahunan lah. 2013. 2014 saya pertama kali suka sih. Di mana tuh? Kebetulan ada temen yang ke Tiongkok, ada yang ketemu ke Cina. Saya beli belajar ya nggak itu belajar diajarin cara gini-gini loh itu. Awal pertama bikin, wah di rumah orang saya marahin semua. Kenapa dia marahin? Udah susah, engap. Emosi kan naik. Akhirnya udah. Nah, tapi ya itu awal saya belajar, jalan sampai sekarang lah. Gitu. Saya beli itu Bienland 1 tahun, saya nggak naik panggung. Oh, jadi pada saat beli Bienland itu baru cuma belajar, tapi nggak naik panggung. Belum naik panggung. Tapi belajar nggak? Misalnya langsung udah pengap nih. Terus tiba-tiba stop atau tetap latihan? Tetap latihan terus. Oh, tetap latihan terus, wah mantap. Tetap belajar terus. Nah, kebetulan ada acara kan di Tegal ada kelenteng tuh. Nah, ada acara. Nah, udah saya nyoba, saya sumbang. Saya latihan dia. Nah, di situ pertama kalinya show kita 2014. Nah, dari kesini makin banyak orang tahu ya sampai sekarang lah. Iya, mantap. Jadi apapun kalau udah Bienland Tegal, Bro Leon musuh. Jadi emang jujur aja sih kalau saya juga dulu pas pertama untuk main Bienland, kira-kira itu orang kok gampang banget ya memakai itu dan indah gitu. Tapi ternyata tidak seindah apa yang kita pikirkan gitu loh. Betul. Butuh. Saya pernah ngalami halusinasi gara-gara itu di acara Gong Show. Jadi sebelum saya dipanggil kan di belakang tuh backstage. Nah, udah dipakein, udah dipakai segala macam. Katanya nunggu 10 menit lagi. Waduh, aku bilang, waduh. 10 menit mending, Bro. Saya pernah nunggu hampir 1 jam. Pada waktu Asia's Got Talent tuh. Asian Got Talent? Oh, saya mantap. Di Cibubur waktu itu di studio Rano Karno, bareng sama si Darko waktu itu saya. Oh, Denny Darko, itu teman juga tuh, mantap. Saya waktu itu nomor 3 kalau nggak salah. Begitu udah nomor 2, oke, Sarin. Udah ganti, ternyata belum. Itu nomor 2 belum keluar aja ngobrol terus. Waduh, saya udah hampir. Untung ruangannya studio AC dingin loh. Kalau nggak pingsan aku tuh. Pengap biasanya itu, aduh. Halusinasi pengen cepet-cepet. Iya. Pengen cepet ini. Ampun dah. Nah, itu 10 menit ya, Bro Leon, waktu di Gong Show pun aku juga sama. Jadi istilahnya itu karena panas juga, terus dinginnya tuh karena memang udah banyak properti gitu loh. Jadi agak panas. Jadi aduh, udah aku bilang cepet gitu. 5 menit 2 menit lagi mau pakai pasang lagi. Pasang lagi langsung jalan. Jadi agak fail di situ. Itu yang saya ngalamin. Wah, ini emang harus kasih tahu dulu sebelum tampil gitu loh. Iya, pengalaman seperti itu. Makanya saya selalu kalau ngajak orang untuk main Bienland, saya udah bilang ke mereka kapan Bienland masuk.
gitu. Iya. Jadi kasih waktu 3 menit atau 5 menit untuk kita prepare, baru kita keluar. Nah ini sekarang berhasil sih, berhasil. Benar. Gimana Bro Leon? Jadi Ya. waktu itu 1 jam gimana? Untung Ya. karena dingin, Karena dingin, jadi masih bisa ruang AC bertahan. bisa bertahan. Iya. Saya pernah terakhir di Jogja, acaranya outdoor malam. Nah, saya bilang waktu itu sama IO-nya, pokoknya 20 menit sebelum saya tampil, saya kasih tahu, saya prepare. Nah, begitu dia bilang abis ini kita naik, ya udah, aku udah prepare nih. Begitu udah set, acaranya udah kelar, oh nanti ya satu acara lagi, satu lagu lagi. Saya harus naik sekarang. Kalau nggak naik sekarang, saya nggak mau naik. Bener, harus tegas gitu. Ya benar-benar harus tegas. Pasti nggak mau naik, aku bilang gitu. Akhirnya saya naik. Gila itu outdoor tanpa AC, tanpa kipas angin. Mati lah saya. jadi tidak seindah apa yang kita lihat, teman-teman. Jadi ini butuh proses ya. Jadi butuh pendinginan lah istilahnya ya. Supaya nggak halusinasi, mau cepet-cepet lepas dan sebagainya. Ya itu namanya kehidupan sebagai biandan gitu. Iya. Kelihatannya asik ya. Punya ngap-ngapan. Iya, sebenarnya keren-keren banget gitu, cuma ngap-ngapan gitu. Iya. Oke. Terus, nah kita bahas sekarang masalah COVID ya sekarang. Jadi, ya banyak mungkin para entertainer gitu ya, macam mungkin kayak Badut juga, terus para pesulap juga gitu ya, yang mungkin masih baru atau masih berjuang, atau mungkin yang merasa kok di masa COVID ini dia malah makin berkurang income-nya, terus nggak bisa show di mana-mana. Apakah Bro Leon juga ngalamin hal itu di Tegal? Terus mungkin ada banyak cancel event organizer gitu kan, atau wedding itu banyak yang di cancel biasanya, atau depending lah istilahnya, bukan di cancel sih, depending. Apakah Bro Leon ngalamin hal itu? Iya, pasti Bro, semua ngalamin ya. Baik di sisi saya sebagai pesulap maupun di event atau wedding organizer, kita ngalamin sangat ngalamin benar-benar nol, benar-benar nol. Beberapa klienku pun semua mereka pending. Padahal udah prepare dari tahun kemarin. Mereka kebetulan saya barusan meeting kemarin sama klien. Karena di Tegal sendiri kebijakan lockdown-nya kan udah dibuka nih, udah masuk ke new normal. Cuma tetap belum bisa maksimal dulu. Jadi kapasitasnya harus dikurangin. Jadi sekali 50%. Terus harus protokol kesehatan benar-benar ketat, harus pakai masker, social distancing, terus hand sanitizer segala macam memang harus dilakukan. Nah itu saat ini memang yang bisa kami lakukan seperti itu. Jadi boleh, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Seperti itu. Kemarin sempat heboh ya, Tegal. Sempat satu-satunya yang langsung close. Iya, nggak boleh ada yang masuk ya istilahnya ya. Iya, benar. Itu diarahkan ke jalan lain kali ya. Iya, jadi benar-benar dari luar nggak bisa masuk Tegal, cuma satu jalan tuh. Itu berapa hari waktu itu, saya lupa itu. Awalnya kan tadinya mau 4 bulan tuh, pertama wali kota bilang, terus akhirnya 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Oke. Kita benar-benar lockdown, kita nggak bisa kemana-mana, lampu jalan dimatikan, seperti itu. Ya pulang kerja tutup. Ya masih beruntung, masih bersyukur tempat saya kerja masih dibuka gitu, masih boleh beroperasi. Oh gitu. Ada beberapa teman-teman juga mungkin ada yang dirumahkan, harus work from home segala macam. Ya, seperti itu. Kalau gimana? Nah, yang tadi saya nanyain, gimana sih waktu 2 bulan itu kan pasti, pengennya cepet punya job, pengen pasti. ya misalnya, apakah wedding tetap jalan kah? Nah, untuk sekarang sih kalau kita ngomong wedding ya, kalau wedding sih ya itu kapasitasnya. Kalau sebelumnya, pas 2 bulan itu, apakah tetap nggak ada sama sekali, kosong ya, bener ya? Kosong sama sekali. Nah, setelah new normal gini, mending boleh di kebijakan pemerintah Kota Tegal sih
boleh, Nah, cuma kapasitasnya dikurangin. Harus kapasitas berhati-hati. apa kalau boleh tahu yang dikurangin? Gedung. Misalkan gedung kapasitasnya Hmm. 1.000 nih, ya kita bolehnya Nah, cuma 500. Tuh. oh gitu. Mm-mm. Jadi intinya kalau kapasitas 1000 harus 500 ya contohnya ya. 50%. 50% ya, 500 ya berarti ya. Maksimal Oke. itu maksimal malah. Maksimal Kenapa? 50%. Maksimal 50%. Oh, maksimal malah. 50% Itu maksimal. maksimal. Oke, oke. Maksimal. Jadi Di luar kota kemarin tetap di luar kota eh, masuk boleh? luar kota masih masuk boleh. Luar kota Ah, masuk boleh. Cuma ya oh, sekarang akhirnya kayak itu klien saya ya mau nggak mau cuma ambil. Nah, kemarin kenapa? ada yang nanya, cuma ngundang saudara-saudara aja, saudara-saudara dekat. Oh, saudara dekat yang di Tegal. Iya, yang luar kota Ah, pun sempat jadi pertanyaan, gimana apa perlu harus ada surat surat keterangan iya gitu. benar-benar gitu. Baiknya sih seperti itu, baiknya Ah, ya kan. ah, Nanti sewaktu-waktu ada kendala kan nggak ada salahnya kita ada surat keterangan lah, itu lebih baik. Cuma ah. bukan keharusan, tapi lebih baik pakai surat keterangan. Oh, oke. Jadi saya ulang Hmm. lagi ya. Jadi pada saat Hmm. masa COVID yang masih 2 bulan itu ditutup Hmm. itu sama sekali penghasilan Bro Leon juga tidak ada pemasukan sama sekali ya, berarti ya. Betul. Istilahnya seperti itu dan mulai ada pemasukan pada saat new normal. New Nah, itu cara normal. meetingnya gimana? Apa meetingnya tetap ketemu dengan klien, Eh, apa kedua mempelai lewat face to face atau lewat online? kalau yang new normal udah boleh face to face. Oh, face to face. Cuma Oke, ya tetap bisa nggak ketemu ya boleh, langsung ya. nggak jaraknya nggak deket-dekatnya, agak jauhan lah biasa. Tapi nggak terlalu jauh. Hai, gitu. Enggak. Masih umum lah, cuma nggak terlalu banyak kan memang. Nggak banyak. Nah, jadi bisa, jadi udah mulai new normal ini udah mulai banyak yang kebantu juga ya. Iya. Cuman Teman-teman kalau daerah entertain juga, Jakarta, teman-teman kenapa? entertain yang teman-teman aku tuh yang akustik, yang band juga udah Oh iya, Ben. mulai stop. Di Oh, udah mulai kafe-kafe. jalan lagi. Oh, mantap, mantap. Oh, di kafe-kafe. Wah, berarti di Mm, kafe juga udah mulai banyak udah orang mulai juga ada, ya. udah mulai. Cuma ya itu protokol kesehatannya tetap harus jalan. Kenapa? Protokol Apa yang kesehatannya tetap Oh, protokol kesehatannya harus jalan. Oke. Nah, sekarang pernah dengar namanya wedding online. Jadi istilahnya menikah virtual ya. dengan menggunakan Zoom gitu loh. Apakah Bro Leon juga melakukan hal itu? Atau Eh, kalau tetap yang biasa konvensional? kalau untuk Tegal ya, khususnya Tegal, untuk kalau wedding online, virtual wedding, itu kayaknya nggak bisa. Karena ngelihat Oh, nggak dari bisa. adanya orang Tegal nggak bisa seperti itu. Jadi tetap konvensional, mereka lebih baik mengurangi kapasitas daripada harus virtual gitu, online gitu. Oh, virtual. Oke. Jadi kemarin pun saya sedikit menyarankan aja sama klien ya. Kan 50% nih, yang luar kota juga belum tentu datang. Nah, gimana kita bikin konvensional, tapi kita ada kita broadcast pakai Zoom atau pakai live YouTube atau live IG kayak gini gitu. Ya, Jadi di layar besar mungkin ya. Iya. Jadi teman saudara yang di luar kota bisa lihat. Gitu. Benar. Kayaknya seperti itu. Oke. Tetap Jadi konvensional ya. Jadi intinya tetap jalan seperti biasa, tinggal dikurangin kapasitas. Nah, protokol kesehatannya kan harus pakai masker. Apakah semua pakai masker? Nah, pengantinnya pakai masker, lucu juga itu gitu. lucu benar. Makanya kemarin sih ya tetap kita menyarankan pakai masker. Cuma kalau waktu di resepsi makan masih pakai masker. Benar. Itu lebih ke formalitas sih sebenarnya. Tetap untuk proses masuknya segala pakai masker. Udah begitu kita udah resepsi makannya maskernya dilepas lah. Tetap ada gitu. Jadi tetap nggak ada ya, nggak pakai masker kedua mempelai itu? Kalau kita sih aneh ya kalau nggak pakai masker ya. Jadi tetap nggak aneh. Aneh banget itu. Foto-foto juga ya kita nggak pakai masker, cuma jarak. Dulu biasanya jarak
jalannya deket kan biasanya. Heeh, Nah, sini, deket. Ini oh, agak jauh, jadi agak aneh ya. oh, itu juga aneh Sama- juga itu sebenarnya. Kan benar-benar. Kalau Tapi dulu emang misalkan, risiko. iya, kalau foto keluarga besar, kakak beradik ini ada 5 keluarga jejer semua gitu kan. Kalau ini nggak bisa, mau nggak mau Aduh, keluarga, karena kan social social distancing toh. distancing. Gitu. Jadi Saya gitu. pernah lihat di wedding organizer tempat lain, ya dia melakukan live juga sih, tapi sambil istilahnya supaya orang-orang yang di luar kota bisa nonton. Apakah Bro Leon juga melakukan yang sama atau tetap yang tadi yang Bro Leon sarankan kepada kedua mempelai untuk bisa Zoom, untuk bisa ditonton sama Iya keluarganya, sih. itu pernah dilakukan? Saat ini belum. Baru menyadar karena rata-rata klien saya tuh pending semua. Pending belum tahu Oh, oke. kapannya gitu loh. Jadi kapan ya kapan. Oke. Saya ngobrol-ngobrol sama pihak venue, mana Ya, ya caranya seperti itu. Cuma akhirnya ya. kemarin dia bilang, nggak usah lah, kita aja saudara-saudara aja lah. Gitu. Ya biar cepet yang udah ngebet, istilahnya udah ngebet pengen merit, udahlah saudara yang dekat aja, yang penting kan udah tahu bahwa kita merit Iya, sah di mata betul, hukum betul. dan agama gitu. Yang luar kota juga maklum lah Maklum kondisinya ya, seperti itu. benar-benar. Kita juga para ini saudara pasti maklum. Nah, aku nonton juga nih, jadi nonton ada satu wedding juga, itu semua protokol bahwa si IO dan staff-staffnya itu menggunakan sarung tangan, face shield, terus masker gitu. Masker. Apakah dilakukan juga di Tegal? Kalau Tegal lebih kebanyakan cuma masker ya, nggak pakai face Oh, shield, tetap nggak pakai pakai sarung masker. tangan. Tetap sebelum mereka masuk ruangan harus semprot, harus pakai hand sanitizer segala macam seperti itu. Cuma kalau masker wajib kalau untuk tim IO gitu. Oh gitu. Jadi semua masker aja yang jadi nggak pakai sarung tangan dan sebagainya. Enggak, Yang penting nggak boleh bersentuhan iya, aja, cuma ya. gini doang kali ya. Karena kan kita nggak kontak fisik sih ya sama tamu, cuma mempersilahkan, mengarahkan seperti itu. Kan biasanya mau salaman sama kedua mempelai itu juga nggak dilakukan, cuma gini doang atau Iya betul. atau perlu naik panggung juga? Nggak juga? Enggak. Nggak. Oh, jadi nggak. Jadi benar-benar Intinya ngurangin mengurangi dengan salaman. Cuman istilahnya nggak istilahnya datang aja, makan, selesai. Ya, Gitu ya. Ya lebih ke kayak gala dinner lah. Nggak dinner ya benar-benar. Istilahnya nggak karena kalau udah kebiasaan salaman, rasanya kan kayaknya aneh juga gitu juga. Kurang afdol benar. Takutnya muka saya nggak, ya misalnya kan ada titip absen. Pernah ada titip absen. Jadi orang yang cuman datang ngasih angpau, ngasih amplop, terus pulang. Tapi dengan cara harus salaman dulu dengan kedua mempelai. Salam. Gitu. Nah, udah lihat muka, udah aman tuh, langsung pulang. Biasanya seperti itu. Ada juga ya beberapa seperti itu. Cuma kayak gini udah nggak bisa titip absen ya? Nggak bisa. Semua susah sekarang udah agak ya mau nggak mau ngikutin aturan lah. Benar. Tapi yang penting para mempelai bisa menikah dengan baik ya. Itu udah ya. Jadi teman-teman semua, jadi ini adalah pengalaman dari Bro Leon Mosu itu luar biasa. Tadi udah ngasih tips bahwa bagaimana cara menghadapi orang, handling objection-nya gitu kan, itu semua. Dan Bro Leon Mosu juga mempunyai personal branding juga yang luar biasa, yang dia juga bikin event-event sulap juga. Saya lihat dia brosur-brosurnya di Google, Anda bisa cek di Google, tulis Leon Mosu. Ya, boleh mungkin ada iklan dari Bro Leon Mosu tentang Bro Leon? Tentang wedding organizer, boleh silakan. Iya. Belum kita ngomong yang lain. Kalau teman-teman yang mau merit lah atau sebagai wedding ya, sekarang sih yang penting ikuti protokol kesehatan lah gitu. Kalau saya lihat sih dari pemerintah juga nggak terlalu menyulitkan. Pengantin juga jangan terlalu memaksakan, maksudnya ya kita ikuti, yang penting kan bukan besarnya, bukan mewahnya, tapi lebih ke seremonialnya, ke raca bersyukurnya, paling itu sih. Yang penting semua berjalan, ada pemberkatan, ada syukuran, semua sesuai protokol kesehatan. Kalau saya bilang sih nggak ada masalah.
Kita kembali lagi di part kedua. Nanti Bro Leon akan join lagi di Instagram ini. Sampai ketemu di part kedua ya, teman-teman. Oke, siap. Kita lagi 12 sekarang udah 10 detik. Jadi nanti akan mati. Nah, kita akan ulang lagi live yang kedua. Terima kasih Bro Leon. Nanti sampai ketemu.